Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Widianti dengan NIM 4312 4010 151. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu saya, Pak Luki Rono Pradopo, SENM, dengan lokasi kampus saya, Universitas Mercubuana di Meruya. Oke, selanjutnya. Di penerapan pendidikan kewarganegaraan atau PKN di Indonesia saat ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter, cinta tanah air, dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya. Jadi, PKN itu diajarkan di semua jenjang pendidikan, mau formal, dan diharapkan dapat membekali siswa dengan memahami tentang Pancasila, UUD 1945, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai demokrasi. Nah, sepenting apa sih untuk memahami PKN ini? Jadi itu sangat penting sekali ya untuk Indonesia saat ini. Yang pertama tuh ada menguatkan identitas nasional, memahami sistem pemerintahan, mengembangkan keterampilan, dan mendorong toleransi dan kerukunan. Selanjutnya, ada hasil penerapan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ada penguatan identitas nasional. PKN berperan dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, serta pemahaman tentang keberagaman budaya dan suku bangsa. Lalu, yang kedua, ada pengembangan keterampilan kewarganegaraan. Jadi PKN ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi, serta kemampuan menyelesaikan masalah dalam berkaitan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga itu ada peningkatan sikap dan perilaku. Penerapan PKN yang efektif diharapkan dapat membentuk sikap mental yang berpositif seperti bertanggung jawab, disiplin, toleransi, dan memiliki semangat gotong royong. Lalu yang keempat, itu meningkatkan partisipasi. Jadi PKN ini dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan-kegiatan sosial, lingkungan, dan kegiatan sekolah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Selanjutnya ada kendala penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu menghadapi berbagai kendala nih, termasuk kurangnya pemahaman dan minat siswa, metode pembelajaran yang kurang menarik, serta keterbatasan sumber daya dan kualitas guru. Kalau kendala terkait siswa itu ada beberapa. Yang pertama itu kurangnya pemahaman dan minat. Yang kedua, kurangnya motivasi dan kreativitas. Yang ketiga, kesulitan belajar. Yang keempat, pengembangan teknologi. Nah, kalau terkait guru itu ada kualitas guru, metode pembelajaran, integrasi nilai, dan keterbatasan sumber daya. Dan terkait lingkungan dan masyarakat. Kalau yang terkait lingkungan masyarakat itu pertama kurangnya peran orang tua, lingkungan yang tidak kondusif, dan pandangan masyarakat. Kalau misalnya terkait dengan guru, itu biasanya juga karena guru itu menjelaskan monoton. Jadi kayak dia sering banget cuma ngejelasin, nggak ada sama sekali seperti tindakan nyata, seperti contohnya. Biasanya guru tuh cuma menjelaskan, cuma kayak pengertiannya seperti itu. Maka dari itu banyaknya siswa yang tidak begitu memahami tentang PKN ini. Makanya oleh sebab itu peran guru itu sangat penting sekali. Dan selanjutnya peran orang tua itu juga harus mendidik anaknya dengan jual PKN. Kenapa? Karena sekarang tuh orang tua banyak yang cuek dan acuh sama anaknya. Maka oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting sekali. Kayak tuh banyak banget anak-anak yang kayak suka membuli, suka mengejek, dan itu sama sekali. Dan terkadang itu tidak diterapkan oleh orang tuanya ataupun gurunya.
Yaitu kita memiliki solusi nih untuk mengatasi kendala penerapan PKN. Itu yang pertama, peningkatan kualitas guru. Jadi kayak pelatihan guru, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, lalu ada pendampingan juga. Lalu yang kedua itu pengembangan kurikulum yang relevan. Itu kayak kurikulum yang berbasis kompetensi, pendekatan kontekstual, pendekatan multikultural. Lalu yang ketiga, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Itu mungkin kayak daring, media interaktif, kolaborasi global. Lalu yang keempat, itu penerapan pada pembelajaran berbasis nilai dan praktik nyata. Itu kayak pengembangan berbasis nilai, pengembangan berbasis masalah, pengembangan berbasis proyek. Itu menerapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi solusinya itu kayak mungkin guru-guru bisa untuk enggak hanya menjelaskan aja di depan papan tulis gitu. Jadi mungkin bisa kayak menggunakan game dari daring. Itu sangat apa ya, untuk membuat anak-anak tuh kayak, oh seru nih belajar PKN. Jadi anak-anak mau dan aktif juga bisa kalau misalnya menggunakan daring. Selanjutnya, kesimpulannya itu pendidikan kewarganegaraan Indonesia sangat penting dan strategis dalam membentuk karakter, moral, dan identitas kebangsaan peserta didik. Meskipun telah memberikan dampak positif terhadap perilaku dan moral siswa, implementasinya itu masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal metode pembelajaran, kualitas guru, dan juga dukungan lingkungan. Upaya untuk membaikinya itu secara berkelanjutan dan sangat diperlukan agar tujuan PKN benar-benar tercapai di Indonesia saat ini. Selanjutnya, sarannya itu yang pertama, sekolah dan guru harus terus berinovasi dalam metode pembelajaran PKN agar lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Yang kedua, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan dan kesejahteraan guru PKN serta menyediakan sarana dan pelajaran yang memadai. Lalu yang ketiga, orang tua dan masyarakat diharapkan lebih aktif mendukung pendidikan karakter di rumah dan lingkungan di sekitarnya. Lalu yang keempat, siswa juga harus lebih proaktif dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan berintegritas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih.